شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Baik, ikhwan fillah, jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pertama marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia-Nya, dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dan juga dengan masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul, dan berkumpulnya bukan hanya sekedar perkumpulan biasa, tapi berkumpulnya suatu kaum. Di situ kita mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran, di situ kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran supaya mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Baik, ikhwan fillah, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita setelah terakhir bulan apa? Tahun lalu ya? Maret tahun lalu. Tahun sekarang, tahun ini. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh suatu ketika ada seorang sahabat ini kebiasaannya setiap subuh dia itu datang lebih awal. Padahal rumahnya jauh. Rumahnya mungkin kalau jalan kaki bisa 2 jam atau 3 jam. Nah, tapi kebiasaan seorang sahabat ini setiap kali subuh pasti selalu duluan daripada yang lainnya. Dan dia pasti memposisikan dirinya di pojokan. Datang duluan tapi duduknya di pojokan. Supaya apa? Supaya tatkala ada jamaah yang lainnya datang, pengen sholat ataupun pengen zikir, pengen tilawah tidak mengganggu yang lain. Nah, pada suatu hari, suatu ketika saat hari subuh itu Rasulullah SAW mau melaksanakan sholat, menunggu sahabat tadi yang biasanya nggak pernah terlambat, ini ditunggu Pak.
sampai lama-lama ya keburu suruh ya. Akhirnya Nabi sholat, dia komat ya sholat. Setelah sholat pun Nabi nengok sahabatnya masih nggak ada, masih belum terlihat ya. Akhirnya setelah sholat selesai, Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang tahu di mana rumah sahabat ini? Kemudian ada sahabat yang lain yang jawab, saya tahu ya Rasulullah. Dan ayo kita berangkat. Para sahabat beserta Nabi Muhammad SAW berangkat ke rumah sahabat yang tadinya setiap subuh itu terlihat di shaf pertama, ya ini kan tidak terlihat oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya berangkatlah dari sholat subuh sampai ke rumahnya itu tiba waktu duha. Nah, bayangkan saja Pak, berarti kalau zaman dulu belum ada mobil ya. Kalau sekarang mungkin misalkan ada jamaah di sini yang rumahnya agak jauh, kiranya sakit atau apa, nggak datang, ayo kita jenguk, mobil banyak, ya Pak, tinggal nyetir. Tapi zaman dulu jalan kaki dari habis subuh sampai waktu duha. Ya, contohnya misalnya dari jam 5:30 sampai jam 7, berarti kurang lebih jalan kaki 1,5 jam perjalanan. Sesampainya Nabi dan para sahabat di rumah, ternyata ada bendera kuning. Ya kalau dulu nggak tahu ya, kalau dulu bendera apa. Kalau sekarang kan di kebiasaan kita di Indonesia, terutama di sini, kalau ada bendera kuning apa Pak tandanya? Ada yang meninggal. Kemudian ditanyakan, pas itu ketemu dengan istrinya sahabat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemanakah perginya para sahabat ini? Kemudian wanita tadi yang istrinya pula menjawab, sahabat tadi sudah meninggal, sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi meninggalkan sholat jamaah subuh itu bukan karena malas, bukan karena hujan, bukan karena lelah capek, tapi tidak sholat subuh berjamaahnya karena sudah wafat, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi yang unik. Wahai Rasulullah, tatkala suamiku meninggal, itu suamiku bilang, suamiku seakan-akan mengigau. Mengigau apa? Kemudian wanita tersebut menjawab, seandainya lebih jauh. Tatkala sakaratul maut, suamiku bilang seandainya lebih jauh. Seandainya lebih jauh. Karena sahabat tadi sering bertemu ataupun sering berjumpa dengan Nabi, dan Nabi pun tahu bagaimana kehidupan sahabat tadi, ya. Maka apa jawab Nabi? Suamimu tatkala di dunia, tatkala sakaratul maut tadi dibukakan, dilihatkan pahala, ya. Tatkala dilihatkan pahalanya, suamimu mengandai-andai seandainya lebih jauh, seandainya lebih jauh lagi. Apa? Tatkala sahabat tadi di dunia, hidup di dunia, hendak pergi ke masjid subuh-subuh gelap-gelap, ya, perjalanan 1,5 jam 2 jam ke masjid. Sahabat tadi melihat orang buta, tapi melihatnya mungkin masjidnya atau di sini, melihatnya mungkin di pasar Poncol. Akhirnya dituntunlah oleh sahabat tadi, orang buta tadi. Mau kemana Pak? Mau ke masjid. Oh ya, dituntun sampai ke masjid.
Kemudian dilihatkan sama Allah pahala nuntun seorang buta tadi ke masjid. Maka saya mengandai seandainya lebih jauh lagi, seandainya nuntun orang buta tadi lebih jauh lagi, bukan pasar pondok dari Permata ke sini, betapa pahalanya akan lebih jauh. Kemudian bukan hanya itu ya Rasulullah, mengandai yang kedua, seandainya yang baru. Kemudian Rasul menceritakan lagi bahwa suamimu sahabat tadi tatkala di dunia, kalau lagi pulang kerja habis gajian beli jaket baru karena musim hujan. Kemudian ketika habis beli jaket baru, di jalan perjalanan pulang melihat ada orang tua yang lagi kedinginan nggak pakai jaket. Nah, sahabat tadi pakai dua, yang satu jaket yang lama dipakai, yang jaket yang baru masih dibungkus habis beli dari toko tadi. Ya. Kemudian melihat orang yang kedinginan tadi, kalau ini posisinya di bapak ibu semuanya, kira-kira dikasihnya yang baru apa yang lama pak? Yang lama ya? Yang lama. Malah gak dikasih. Sama eman-eman ya kalau dia. Ya sama sahabat tadi ya, yang lama dilepas dikasihkan ke orang yang kedinginan tadi. Sudah pulang pakai jaket yang baru, ketemu istrinya dapat pakai jaket yang baru ya, jaket baru. Pulang ketemu istrinya jaketnya baru, jaket yang lama mana? Disodakoin. Kemudian dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala sakaratul maut pahalanya memberikan jaket yang lama tadi. Mengandai-andai seandainya yang baru, seandainya tadi yang saya kasih jaketnya jaket yang baru, maka pahalanya betapa lebih besar. Masya Allah. Kemudian kata istrinya, bukan hanya itu ya Rasul, ada terakhir. Mengandai-andai seandainya semuanya, tatkala sakaratul maut bilang seandainya semuanya. Kata Nabi apa? Tatkala suamimu, tatkala sahabat tadi hidup di dunia, suatu ketika mereka sahabat, istrinya dan anaknya bertiga lagi menunggu buka puasa. Puasa Senin Kamis lah atau apa puasa sunnah yang lainnya. Tatkala menunggu buka puasa, di situ hanya ada roti satu yang dibagi jadi 3, 1, 2, 3, satu untuk dia, satu untuk istrinya, satu untuk anaknya. Kemudian ada yang mengetuk pintunya dari luar. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata dibuka, ditemui. Ternyata ada orang yang minta-minta. Ada satu orang dan gendong anaknya. Minta-minta lagi kelaparan. Padahal di rumah mau buka puasa, rotinya cuma 3. Ya. Kalau kita kira-kira kita usir apa kita? Kita kasih apa ya? Kita kasih apa? Kita kasih tahu. Kita kasih tahu kalau di rumah cuma ada roti 3 gitu kan ya. Sudah pas. Akhirnya apa? Diambillah. Sebentar saya ambilkan. Akhirnya diambil. Yang roti 3 tadi, yang satu dibagi 3 tadi, diambil 2 bagian, dikasihkan ke yang minta tadi, yang lagi kelaparan tadi. Ini sekarang. Akhirnya yang tinggal sisa 1 bagian tadi dipotong lagi menjadi 3. Kemudian dilihatkan sama Allah tatkala sakaratul maut, seandainya semuanya tadi dikasih rotinya, maka pahalanya lebih besar.
Tapi kalau semuanya juga nggak makan Pak ya. Ya, nggak jadi buka puasa lagi kan. Jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita tarik hikmahnya, jangan sampai kita nanti terkala sudah meninggal baru mengandai-andai. Ya. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah, supaya aku bersedekah ya Allah. Ya Allah, kembalikan aku walaupun sebentar saja, supaya aku bersedekah, supaya aku beramal soleh, supaya aku senantiasa ikut taklim setiap Sabtu pagi di Masjid At-Taubah. Ya. Masyaallah muslimin, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan materi yang sudah kita bahas, yaitu tentang kafilah orang-orang soleh. Jadi bagaimana kita melihat bagaimana